Selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini dalam ibadah Pelkat, kita telah membaca Alkitab dari kitab Esra pasal 3 ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-9 di bawah tema orang yang tepat untuk tugas khusus. Orang yang tepat untuk tugas khusus. Jemaat Tuhan, tentu ketika kita memiliki bangunan gereja, pasti semua kita sebagai jemaatnya akan menginginkan suatu bangunan yang layak untuk kita tempati, suatu bangunan yang bagus untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Begitupun yang dirasakan dengan jemaat Tuhan pada masa bangsa Israel pada waktu itu. Mereka sangat menanti-nantikan bangunan bait Allah itu dapat dibangun kembali. Kita tahu bersama bahwa ada kejadian di mana Allah menghukum bangsa Israel karena kedegilan hati mereka, di mana mereka selalu melupakan Tuhan dan selalu membuat kecewa Tuhan, sehingga Tuhan pun menghukum mereka dengan membawa mereka ke pembuangan di Babel. Tetapi akibat hukuman Tuhan itu tidak berarti bahwa Tuhan meninggalkan bangsa Israel. Buktinya adalah Tuhan mengirimkan suatu penolong bagi mereka untuk memberikan pengharapan kepada umat Israel bahwa Allah tidak meninggalkan mereka. Nah, pada waktu itu dalam bacaan Alkitab kita terfokus untuk melihat bagaimana kisah Esra, yaitu sosok yang membimbing ataupun menuntun umat Israel untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan sehingga kemudian dapat kembali membangun bait Allah. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pembuangan di Babel selama beberapa waktu, 2 tahun kemudian setelah mereka memulai pekerjaan yang sangat besar yang dipercayakan kepada mereka, yaitu pembangunan bait Allah. Setelah mereka kembali dari pembuangan, mereka harus membangun bait Allah sebab bait itu adalah tempat mereka datang beribadah kepada Tuhan sekaligus tempat mereka menjadi tanda penyertaan Tuhan atas umatnya. Jadi mereka memiliki suatu perencanaan untuk kembali membangun bait Allah yang megah, kembali membangun bait Allah supaya mereka dapat tempati untuk beribadah. Nah, pastinya ketika membangun kita membutuhkan sosok yang dapat menjadi mandor untuk pembangunan tersebut. Kalau misalnya ketika kita melihat pembangunan di gedung gereja yang sedang kita alami pada saat ini, ada tukang dan tentunya ada mandor yang untuk membimbing mereka apa-apa saja yang harus dikerjakan. Nah, begitupun tidak hanya kepada tukang saja, sesuai dengan tema perenungan kita pada malam hari ini, orang yang tepat untuk tugas khusus. Tentunya Tuhan telah mengirimkan orang yang tepat bagi setiap jemaat-jemaatnya. Kalau kita melihat pada masa bacaan Alkitab kita malam hari ini, kita melihat Tuhan mengirimkan Esra, Tuhan mengirimkan orang-orang Lewi untuk mengawasi pekerjaan pembangunan bait Allah, supaya pekerjaan pembangunan itu benar-benar dapat terlaksana dengan baik untuk kemuliaan akan nama Tuhan. Kalau pada saat ini kita pun mengalami pembangunan, mengalami perenovasian gereja, kita melihat bahwa ada yang membimbing kita. Ada pelayan jemaat, ada mandor jemaat, mandor tukang-tukang untuk membantu pembangunan gereja ini berjalan dengan baik. Tentunya itu semua telah direncanakan oleh Tuhan, bukan hanya karena kehendak hati kita, tetapi karena Tuhan telah mengirimkan mereka untuk dapat membantu pembangunan ini. Tidak hanya mereka saja, tidak hanya pelayan jemaat, tidak hanya para tukang dan mandornya yang membantu pelayanan ataupun membantu pembangunan gereja kita, tetapi semua kita terlibat secara langsung di dalamnya. Baik itu bantuan kita secara nyata ataupun bantuan dalam doa-doa kita, itu telah menunjukkan bahwa kita sebagai jemaat Tuhan yang merindukan akan bangunan gereja yang layak kita tempati untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita saling menopang satu dengan yang lainnya. Baik itu bantuan secara fisik, bantuan secara baik itu materi, bantuan dana dan lain-lainnya, bahkan bantuan melalui doa-doa kita. Itu telah menunjukkan bahwa kita
memang benar-benar mengandalkan Tuhan sehingga kita saling menopang satu dengan yang lainnya, bukan untuk kemuliaan akan nama kita sendiri, tetapi kemuliaan akan nama Tuhan. Kita membangun bangunan gereja, setinggi-tingginya bangunan gereja yang kita bangun, itu bukan berarti bahwa setinggi itu pun kita wibawa kita sebagai umat manusia yang dapat membangun gedung gereja. Tetapi kita mau membangun setinggi-tingginya bangunan, semegah-megahnya bangunan, untuk itu jugalah kita membangun iman kita kepada Tuhan. Kita membangun sebagaimana megahnya bangunan gereja, itu pun sebagaimana megahnya bangunan iman kita yang kita lantaskan dengan nama Tuhan. Untuk itu Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap bersemangat untuk mengharap kepada Tuhan, tetap bersemangat dalam pengharapan kita kepada Tuhan, baik itu pengharapan terhadap bangunan gereja yang sedang kita laksanakan pada saat ini, ataupun pengharapan atas berbagai macam rencana-rencana kehidupan kita kepada Tuhan. Serahkanlah semuanya kepada Tuhan, lakukanlah apa yang kita doakan, maka percayalah bahwa Tuhan pun akan melakukan apa yang terbaik bagi kehidupan kita. Amin untuk perenungan pada malam hari ini.